Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Pagi ini kita telah memasuki minggu ketiga di bulan Februari 2021. Sekaligus kita dihentarkan untuk memasuki minggu sengsara Kristus yang kedua. Artinya kita diberi kesempatan kedua untuk memaknai arti penderitaan Kristus itu untuk hidup saudara dan saya. Jika di minggu sengsara pertama kemarin, tepatnya di tanggal 14 Februari 2021, kita sepakat untuk mengatakan bahwa kerelaannya untuk menderita sengsara guna menebus dosa-dosa manusia sesungguhnya adalah bukti kasih sayangnya kepada manusia berdosa. Dan tidak berkelebihan ketika kemarin kita bilang bahwa kesengsaraan Yesus, penderitaan Yesus adalah bukti Valentinnya Yesus untuk hidup saudara dan saya. Itu artinya saudara dan saya pun sejak minggu sengsara kemarin kita dituntut untuk membuktikan kasih kita kepadanya. Apa tandanya? Tidak lain dan tidak bukan bahwa kita yang sungguh-sungguh mengasihinya adalah kita yang dengan setia melakukan kehendaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu sengsara yang kedua ini melalui bacaan kita tadi, pertama Petrus 3 ayat 13 sampai 17, kita disadarkan kembali, saudara dan saya diingatkan kembali bahwa ternyata sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya dipanggil untuk menderita saja, tetapi saudara dan saya pula dipanggil untuk sabar di dalam penderitaan. Saudaraku, memang jika harus jujur sebagai manusia, untuk menerima penderitaan saja sudah sangat sulit, apalagi harus sabar dalam penderitaan itu. Pasti tidak mudah bagi siapapun. Belum lagi saudara dan saya dituntut harus merasakan dan menanggung penderitaan yang bukan karena kesalahan kita. Saudaraku, secara logika kita pasti berpikir bahwa jika kita berbuat baik, masa iya ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Tapi saudara, kita pun harus ingat bahwa keadaan hidup sekarang ini tidak sesederhana itu. Sebab ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, sekalipun itu disebabkan bukan karena kesalahan kita sendiri. Olehnya saudaraku, ada beberapa catatan penting yang mesti kita maknai di minggu sengsara kedua ini melalui bacaan kita tadi. Yang pertama, bila kita harus menanggung penderitaan justru karena perbuatan baik yang kita lakukan. Ayat 14 bacaan kita tadi menyatakan bagi kita bahwa sesungguhnya di sanalah kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Berbahagia di sini adalah berbahagia karena kita tahu bahwa kita telah melakukan apa yang benar, sekalipun karena itu kita harus menderita. Kita yakin bahwa sukacita yang terlahir dari sebuah kebenaran karena ketaatan yang kita lakukan itu akan jauh lebih besar daripada duka cita kita karena penderitaan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua, apapun keadaan yang kita alami, kita dituntut untuk menempatkan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita.
Demikian yang disaksikan dalam ayat 15 bacaan kita tadi. Bahwa sesungguhnya cuma Yesus, bahwa sesungguhnya cuma Dia saja yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Maksudnya adalah bila Kristus bertahta di dalam hati dan hidup kita, maka Dia akan memberi kemampuan kepada kita untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu kalau kita baca 1 Korintus 10 ayat 13, di sana disaksikan kepada kita Tuhan pasti memberi jalan keluar kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, bahwa kalau bacaan kita tadi mengingatkan kemurnian hati menjadi penting bagi hidup orang percaya, sesungguhnya demikianlah adanya. Artinya apa saudaraku? Hati bagi hidup seseorang itu menjadi penting. Karena itu Amsal 4 ayat 23 kalau kita baca, di sana menyaksikan bagi kita, jagalah hatimu sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kemurnian hati menunjukkan bagaimana kita dapat menjalani hidup selama ini. Karena itu kita dituntut supaya kita menjaga kemurnian hati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pasti kita tidak mudah untuk melakukan semuanya ini. Sebab itulah kita dituntut untuk benar-benar menjadi Kristen yang sesungguhnya. Kekristenan itu tidak mudah, saudara. Kekristenan itu tidak murah. Kekristenan itu pun menjadi benar-benar Kristen dan tidak biasa-biasa saja ketika saudara dan saya sungguh-sungguh menempatkan Dia sebagai Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Apa tandanya? Tandanya adalah kita tetap melakukan kebaikan sekalipun karenanya kita harus menderita. Selamat memasuki minggu sengsara kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.